Halo, Assalamualaikum. Semangat pagi anak-anak. Selamat datang di mata pelajaran Ibu Seni Budaya kelas 12. Selamat datang kepada anak-anak yang Ibu ajar, yaitu kelas 12 IPS 1, 2, dan 3. Kali ini, dalam video ini, Ibu akan memberikan pengarahan mengenai ujian praktek kelas 12. Seperti yang kalian tahu, di masa pandemi ini, kita tidak ada pertemuan. Terlebih lagi untuk ujian praktek, Ibu mendapatkan informasi dari sekolah bahwa ujian praktek dilakukan juga secara online. Dan ujian praktek ini adalah ujian yang diadakan untuk memenuhi salah satu kriteria penilaian di rapot kalian, yaitu nilai keterampilan. Jadi, sesuai dengan voting yang pernah Ibu lakukan melalui Google Form di Google Classroom kalian, cabang seni apa yang kalian banyak minati dan kalian juga sukai ya. Pada waktu itu Ibu memberikan beberapa pilihan seperti fotografi, lalu juga menggambar, menyanyi, dan juga menari kalau nggak salah. Dari beberapa cabang seni yang Ibu voting pada saat di Google Form, di Google Classroom itu, di kelas 11 dan juga kelas 12. Dan hasilnya di kelas 12 itu paling banyak memvoting di gambar. Jadi banyak dari kalian yang lebih suka menggambar, dan fotografi ada di urutan kedua kalau nggak salah. Nanti datanya Ibu kasih lihat di sini. Nah, jadi sesuai dengan permintaan kalian juga, Ibu akan memberikan tugas, sebenarnya lebih ke tugas, karena kalau ujian itu harusnya secara langsung ya, diawasi secara langsung dan dinilai secara langsung. Cuman karena keadaannya seperti ini, jadi ini sama saja seperti tugas gitu. Nah, untuk kelas 12, Ibu akan memberikan ujian praktek tentang menggambar seni rupa 2 dimensi. Memang pada dasarnya seni rupa 2 dimensi ini sudah diberikan sejak kalian kelas 10. Cuman tingkat kerumitan dan perbedaannya itu ada di teknik-tekniknya. Dan juga kalau misalkan Ibu memberikan tugas seni rupa 3 dimensi, akan menyulitkan kalian dalam mencari bahannya. Mungkin juga sulit didapat, atau mungkin juga akan membutuhkan lebih banyak biaya. Jadi materi ujiannya adalah materi seni rupa, yaitu menggambar 2 dimensi. Nah, setelah Ibu memberikan intro ini, memberikan pengarahan awal, kata pengantar awal, Ibu akan memperlihatkan gambar seperti apa tutorialnya yang harus kalian buat di rumah ya. Tolong dicatat bahwa persyaratan yang pertama, menggambar kali ini kalian harus menggambarnya di kertas A4 atau di buku gambar yang ukurannya sama dengan kertas A4. Kalau misalkan Bu, saya punya buku gambar A3, berarti dibagi 2. Kalau misalkan buku gambarnya lebih kecil, tolong beli yang ukurannya sama seperti kertas A4 ya. Lalu sediakan pensil 2B dan HB. Kalau misalkan pensil 2B-nya tidak punya pensil HB, boleh pakai pensil 2B saja. Kalau nggak punya pensil HB, boleh pakai pensil 2B saja. Lalu peralatannya itu cuma 2 aja, yaitu buku gambar tadi dan juga pensil. Tidak boleh memakai penggaris. Oke? Terus kalian lihat nanti seperti apa tutorial menggambarnya. Ibu contohkan. Ini untuk kelas 12 ya, kelas 12 IPS 1, 2, dan 3. Pertanyaan selanjutnya, misalkan Bu, gambarnya boleh beda atau enggak dengan nanti tutorialnya enggak. Gambarnya semuanya serempak sama. Dan nanti yang kalian gambar itu tolong di-upload di Instagram kelas ya. Gambarnya boleh difoto, langsung aja difoto dengan pencahayaan yang bagus, kalau bisa di luar ruangan. Jadi gambarnya itu nyata gitu, bagus pencahayaannya ya. Tolong difotonya di luar ruangan supaya kelihatan jelas seperti apa. Boleh pakai penghapus, sudah pasti, tapi tidak boleh pakai penggaris. Penggaris digunakan hanya untuk membuat garis pinggir. Garis pinggirnya pun dari pinggir kertas ke tengah itu sekitar 3 sentian. Jangan terlalu besar jaraknya antara kertas sama ke garisnya, ke tengahnya. Jadi ruangnya lingkup menjadi lebih kecil, jangan. Semuanya serempak 3 cm ya, si garis pinggirnya. Terus diupload ke Instagram kelas. Nanti jadi Ibu yang memvisit atau mendatangi Instagram kelas kalian. Nanti KM yang akan menyetorkan ke Ibu nama Instagram kelas IPS 1, 12 IPS 1 apa, IPS 2 apa, IPS 3 apa. Jadi Ibu menilai di Instagram seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah boleh menggambarnya pakai jangka atau cetakan-cetakan yang lainnya? Enggak ya. Jadi cuma pakai alatnya cuma kertas, pensil, dan penghapus. Itu. Nah, jadi pada kali ini kalian akan menggambar satu objeknya itu adalah benda mati.
Tetapi namanya ini kalau di seni rupa itu namanya still life, gambar still life yang artinya tetap hidup. Jadi bagaimana kalian menggambar satu benda mati agar tetap terlihat hidup gitu. Tidak digambar di kertas di bidang 2 dimensi tapi terlihat seperti 3 dimensi seperti itu. Jadi kalian akan menerapkan teknik-teknik menggambar yang sudah diajarkan oleh guru kalian sejak kelas 10. Mungkin kalau kalian diajar oleh ibu yang kelas 10 pasti sudah diajarkan titik, garis, arsir, unsur-unsur gambar, unsur-unsur seni rupa. Kalian bisa cek lagi ke pelajaran kalian kelas 10 ya. Jadi di still life ini kalian akan menggabungkan unsur-unsur seni rupa yang sudah kalian pelajari seperti titik, garis, gelap terang, teknik arsirnya seperti apa, tekstur, bagaimana cara menggambar kalian penekanan yang tebal pada pensil dan penekanan ringan seperti itu ya. Jadi silahkan nanti di caption Instagramnya tulis gambar still life seni rupa 2 dimensi. Oke? Dan jangan lupa tulis nama lengkap dan kelas di caption dan juga wajib di gambar kalian di kertasnya. Oke, didiskualifikasi kalau pakai penggaris, pakai jangka, dan juga tidak ada tulisan nama dan kelas di kertas kalian, itu akan didiskualifikasi karena khawatir tidak orisinal buatan kalian, seperti itu. Lalu, yang akan dinilai untuk ujian keterampilan kali ini adalah yang pertama adalah bentuknya, kerapihannya, lalu arsirnya, apakah sesuai, tidak, dan hasil akhirnya. Ketika dilihat bagus atau tidak, apakah sesuai dengan objeknya. Terus nanti ada objek mangkok, lalu ada botol dan juga buku. Apakah hasil gambar kalian seperti buku, apa benar-benar bentuknya seperti botol atau mungkin lebih ke bentuk lain gitu ya. Nah, jadi hasil akhirnya keindahannya akan juga dinilai dan kerapihannya paling utama. Oke, silahkan diperhatikan tutorialnya. Selamat belajar. Semangat. Nah, ini adalah gambar still life seni rupa 2 dimensi yang akan kalian gambar untuk ujian keterampilan seni budaya kelas 12. Jadi ada 3 objek, yaitu mangkok, botol, sama buku. Sama persis harus seperti ini, tapi nanti tidak usah ditulis cahayanya itu yang di kanan atas ya, itu hanya catatan ibu saja. Silahkan menonton, diperhatikan tutorialnya. Oke. Nah, kalian sediakan kertas A4-nya atau buku gambarnya. Setelah itu keluarkan alatnya, yaitu pensil, penggaris, dan penghapus. Penggaris hanya untuk membuat garis pinggir seperti ini. Jarak dari kertas paling pinggir sampai ke dalam itu 3 cm, kanan kiri atas bawah. Hanya dibuat untuk garis pinggir. Nah, lalu kalian mulai menggambar sketsa dari mangkoknya yang pertama. Boleh pakai garis tengah supaya memastikan bengkok atau enggak, pas atau enggak si mangkoknya itu. Pertama garis yang buat sketsa lingkaran atas ya, oval. Tipis-tipis aja supaya kalau dihapus nanti enggak banyak bekasnya. Nah, kalau sudah yakin sudah lumayan oval, kalian boleh tebalkan bagian atas dulu, terus yang bagian bawah ditebelin dulu ya. Ini untuk mangkoknya di sebelah paling kiri. Lalu selanjutnya di tengah itu adalah botolnya. Nah, botol dibikin dulu sketsanya dari yang paling atas. Untuk apa dibuat garis bayangan tuh yang di tengah? Supaya tahu kalau kita membuat gambar ovalnya itu pas di tengah-tengah gitu. Tuh, buat tabungnya, buat seakan-akan si botolnya itu benar-benar berbentuk tabung seperti ini. Lalu boleh langsung lanjut gambar buku, sketsa bukunya pelan-pelan aja di samping botolnya, jadi kayak nimpa sedikit di bawah sebelah kanan. Nah, kalian buat sketsanya dulu. Ini persegi panjang dari bukunya. Setelah yakin dan dirasa lumayan, nah setelah sketsa dari bukunya juga dirasa sudah lumayan lurus, terus garis-garisnya juga sudah membentuk persegi panjang ya,
bangun persegi panjang, boleh kalian mulai tebelin si garis tadi sketsanya itu ya, seperti ini. Coba ditebelin lagi, dipas-pasin lagi tuh, jadi botol bagian atasnya tebelin. Oke, bagian pinggir tebelin, mulai dari atasnya dulu. Kalau sisi-sisi pinggirnya nggak terlalu tebel, nggak apa-apa. Oke, sama si mangkok-mangkoknya juga mulai ditebelin, diisi-isi garisnya, tapi pastiin yang ditebelin itu yang udah bentuknya itu nggak bengkok-bengkok, beneran lurus, beneran rapi, jadi supaya nggak dihapus-hapus lagi. Nah, terus mulai ditebelin lagi garis sketsa yang di buku. Buat kalau bisa ditebelinnya itu lebih rapi daripada yang sketsa, jadi gambarnya lebih tegas lagi, lebih rapih lagi. Jangan pakai penggaris ya, kalau ketahuan pakai penggaris langsung tidak dinilai. Karena ini gampang. Nah, lalu bikin bayangan ke sebelah kiri dari ketiga benda ini. Cukup sketsa kayak gini, nanti ditebelin, kita arsir karena cahayanya dari kanan atas. Nah, ini ibu tulis cahaya, kalian nggak perlu tulis dan nggak perlu gambar yang di pojok itu ya. Nah, terus kita arsir tebel di permukaan bagian atas si mangkok karena kan bolong, jadi itu otomatis gelap semua. Lalu arsir gelap di sebelah kiri botol, sisi sebelah kiri karena cahayanya datang dari sebelah kanan. Begitu pula dengan mangkok. Lalu buku diarsir lebih tebal, sebelah kiri lebih menghitam. Ya, kalian bisa atur ketebalan dari arsiran kalian dengan penekanan ke pensilnya. Kalau nggak punya pensil selain 2B, kalau bisa lebih dari 1 pensil lebih enak. Nah, silahkan diarsir lagi. Terus bayangannya hitam, menyerupai arsiran yang di sebelah kirinya. Kayak gitu ya. Kayak yang ibu contohin ini. Terus untuk background dibuat seperti ini. Yang di sebelah kanan botol lebih hitam, jadi ini supaya kontras. Ceritanya ini si cahaya itu ada di tengah ruangan dan background itu jauh di belakang, jadi lebih tebal. Seperti ini hasilnya tuh. Kalau bisa dihapus lagi yang sisi kanan botol itu, lebih diputihin lagi. Garis sketsa yang di tengah botol yang garis itu lurus, tidak perlu dihapus juga nggak apa-apa. Nah, kasih jangan lupa nama dan kelas ya. Selamat mengerjakan.